Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan bintang aktor yang mungkin teman-teman di sana sudah pasti tahulah. Beliau ini sudah bintang aktor, penyanyi, pengacara. Siapa dia? Kita langsung tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Gusti. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz jadi. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya, lagi sibuk apa Om kegiatan sekarang? Banyak. Saya kebetulan kalau kegiatan pertama kegiatan kantor dulu ya. Saya punya law firm, saya punya kantor pengacara. Itu kegiatannya masih berlangsung terus. Lalu kalau untuk organisasi saya masih di KONI, khususnya saya di Binpresnya, pembidangan prestasi untuk gulat, wrestling, untuk gulat. Di sepak bola, saya hanya soal liganya saja, tidak lagi berkecimpung di PSSI-nya. Terus kalau di kesenian, saya masih memproduksi di balik layar. Kemarin saya baru buat film Naga Bonaribon. Terusnya ada film lagi yang belum keluar, Siti Nurbaya The Movie. Belum keluar nih karena ada pandemi. Nah, kalau untuk organisasi perfilmannya, saya ngurusin Parvi ini sekarang. Parvi. Jadi kalau saya bicara ini, diskusikan terlalu banyak kayaknya nih Om. Panjang. Panjang ini. Nggak selesai kita sampai tergantung besok. Yang mau apa gitu. Gini Om. Om ini kan sebagai Sekum Parvi ya? Ya. Kalau kita lihat sama-sama mungkin tahun 50, 60 sampai tahun 2000 mereka tahu lah Parvi itu apa. Tapi melihat kondisi sekarang kayaknya anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita ini, soalnya setahu saya untuk menjadi seorang ternama bintang aktor seperti Om ini ada sekolahnya, ada actingnya. Ini kalau melihat sekarang nih anak-anak kayak cukup di kamera, cukup dia punya media, ya terkenal gitu Om. Betul. Jadi kalau menurut Om gimana sih Parvi itu apa sih? Pertama kita bicara Parvi dulu. Ya. Parvi itu hanya sebuah organisasi profesi. Sama deh misalnya ada organisasi Persatuan Advokat Indonesia, yaitu organisasi profesi advokat. Saya juga sebagai pengurusnya di sana. Atau Ikatan Notaris Indonesia, itu organisasi profesi. Ikatan Dokter Indonesia, itu profesi. Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, itu juga organisasi profesi. Jadi Parvi itu didirikan jauh banget, itu tahun 56. Jadi kongres pertama Parvi itu tahun 56. Sebelumnya, dalam masa pergerakan, dalam masa awal-awal kemerdekaan, artis itu tergabung dalam SARI, Serikat Artis Republik Indonesia. Jadi semua seniman tuh kumpul di sana. Nah, tahun 56 baru terbagi. Oh, artis film gitu membentuk namanya Parvi. Tanggal 10 Maret tahun 56. Kongres pertamanya dibuka oleh Ibu Fatmawati sebagai istri presiden. Berarti dia first lady-nya saat itu. Begitu pentingnya karena saat itu melihat film adalah salah satu ketahanan dan pertahanan budaya. Nah, seiringnya waktu Parvi itu ya naik turun lah. Ya baru kita dengar kemarin lah ada ketua umum Parvi ditangkap karena narkoba gitu. Ya memang itu naik turun. Nah, di zaman sekarang Parvi itu ketika saya ditunjuk sebagai Sekum, saya ingin mengembalikan terah Parvi itu sendiri, marwah Parvi itu. Apa tujuan Parvi? Tujuan Parvi cuma dua. Pertama, peningkatan sumber daya manusia di bidang keaktoran. Makanya kita melakukan pendidikan kursus keaktoran supaya yang main film itu punya pendidikan dasar gitu. Yang kedua, apa tujuannya? Protection, melindungi anggota. Karena kan bagaimana ya? Di artis film ini kalau lagi muda laku dipakai. Nanti kalau udah tua disia-siakan, sakit, minta sumbangan. Nah,
organisasi harus berbuat tuh. Jadi satu, masalah peningkatan sumber daya manusia, kedua melindungi, protectionnya. Nah, protect and serve-nya, melayani. Itu tujuan Parvi. Di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada tujuan real Parvi. ya. Real. Cuman kan profesi artis ini kadang-kadang tidak membutuhkan organisasi. Sehingga organisasi ini tidak menjadi perlu bagi mereka yang punya profesi artis. Beda di zaman Soeharto dulu, di zaman Pak Harto, kalau orang mau main film, dia harus ada rekomendasi dari organisasi Parvi. Kalau dia mau main film tuh sebagai aktor, kalau dia ingin jadi sutradara, harus ada rekomendasi dari organisasi KFT, Karyawan Film dan Televisi. Kalau dia ingin jadi produser, harus ikut organisasi Persatuan Produser Film Indonesia. Setelah 98, yang kayak gitu-gitu tuh dihilangkan. Maka organisasi-organisasi perfilman kehilangan gregetnya. Orang kalau mau main film sekarang nggak harus rekomendasi Parvi, main aja. Apalagi sekarang film ini begitu luas pengertiannya ya, tidak harus di bioskop, ada di televisi, ada di gadget, ya kan? Bentuknya mau TikTok, mau YouTube, mau apa gitu. Sangat-sangat mudah untuk terkenal. Dan itu teknologi. Nah, tapi kan yang terpenting adalah bagaimana membuat sebuah regulasi aturan, dan aturan itu bisa melakukan itu tadi, melakukan peningkatan sumber manusia dan melakukan protection. Nah, aturan itu bisa ditegakkan kalau ada organisasinya. Jadi organisasi ini penting apa nggak penting, apalagi buat kaum milenial sekarang. Ya kalau Parvinya ini tidak menjadi gula, nggak mungkin semut datang lah, kira-kira gitu. Kan prinsipnya ada gula, ada semut. Nah, sekarang saya berupaya meningkatkan dulu nih Parvi yang udah namanya dalam tanda petik tercoreng gitu, kita baguskan dulu. Anda kalau lihat begitu masuk tadi, ini baru kita benahi ruangannya. Tadi ruangan ini gelap ya. Ya mungkin saat itu ketua umumnya demen dengan yang aroma-aroma gelap-gelap gitu. Sehingga wallpapernya warna coklat. Gelap semuanya. Akhirnya ketika zaman kita, ayo kita robah. Ini masih dalam pembenahan, nanti kita mau benahi. Kita ingin menjadikan organisasi ini betul-betul organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu Pak. Jadi meningkatkan SDM. Betul. Yang kedua protection. Melindungi. Nah, Om, kira-kira nih Om usia sekarang udah berapa Om? Kira-kira berapa? 60, 5. Gila, tua banget. Oh. Muka gue tua kali, boros muka gue. Muka ini muka aduh, muka gagah banget, ganteng banget ini. Karena beliau ini saya tuh inget banget film apa Barakumbara atau apa? Iya. Beliau tuh gagah banget. Waktu itu saya masih SD atau SMP, saya lupa itu. Oh gitu ya. Aduh, saya suka luar biasa aktingnya beliau ini. Tapi juga ada satu lagu Om. Nah, lagu Om ini lagu yang aku ingin pulang atau aku ingin kembali tuh gitu. Iya, ingin kembali. Itu aduh, pokoknya buat sahabat untuk saat ini kaum milenial, kalau kalian semua belum tahu beliau, wah, coba kalian banyak belajar. Karena beliau ini adalah bagian daripada multi talenta. Beliau yang kita sama-sama tahu ini tadi sudah disampaikan, Om, terakhir dalam kondisi usia sekarang nih, ya, masih main film Om? Masih main film. Yang ya tadi jadi Naga Bonar Ribon. Naga Bonar Ribon. Saya jadi bapaknya Kirana. Kalau di film Siti Nurbaya The Movie itu, saya jadi bapaknya Samsul Bari. Gitu. Terus mengatur kesibukan Om untuk menjadi seorang aktor, seorang advokat, itu bagaimana Om? Iya itu. Ini kan melihat usia juga kan, ya mohon maaf gitu kan. Enggak, kalau usia sih saya nggak ada masalah ya. Saya ini kegiatan dari Senin sampai Senin kegiatannya. Tapi semua saya usahakan bisa saya lakuin. Saya masih main bola seminggu 2 kali. Lapangan gede apa futsal Om? Lapangan gede lah. Saya masih main bola. Kita lapangan futsal aja udah ngos-ngosan. Futsal lebih capek daripada lapangan gede lah. Kalau futsal lebih capek. Saya masih melakukan kegiatan, kalau sidang udah pasti ya, itu karena kita kan tiap hari ada kerjaan di pengadilan. Tapi kalau kayak Parvi ini,
seminggu 2 kali saya sempat. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, karena ini mau rakernas aja ada sedikit peningkatan kehadiran saya. Om. Terus ada persiapan untuk PON. Buat gulat, ada SEA Games juga nanti November di Vietnam, itu persiapan di gulat. Om, ini kan kalau sudah dilihat rentang waktu berapa tahun sih? Udah hampir 30 tahun atau 40 tahun Om berkecimpung di dunia aktor ini. Kalau saya di dunia aktor itu, nah ini sebetulnya kalau teman-teman tahu ya, saya tuh sebelumnya bukan aktor saya. Saya ini penari. Saya penari 82. Muka gagah oriental begini, ya, penari Om? Penari, saya 82. Terus saya masuk ke film itu bukan sebagai pemain film. Saya sebagai koreografer. Penata tari. Ya kayak film-filmnya Rhoma Irama. Filmnya Meriam Bellina. Terus beberapa artis yang ikut. Kalau dulu kan di TVRI ada namanya Aneka Ria Safari. Oh iya. Terus ada gerakan-gerakan tari-tarian di. Saya lebih ke dunia tari dulu. Terusnya karena saya berkecimpung dengan orang-orang film menata tari gitu. 84 saya diminta untuk main, ketawa juga saya. Oh, saya suruh main film gitu. Mainlah saya film pertama dengan Dina Mariana itu. Saya main di film itu sampai sekarang. Cukup berhasil karena aktor beliau ini wah luar biasa sekali. Ya makanya ketika Anda bilang saya main beberapa film fighting, bagi saya fighting itu kan ada koreografinya, ya. Nggak begitu sulit jadinya. Ada nggak sih Om? Om ini kan sudah cukup lama bertahun-tahun. Titik jenuh Om. Ada. Apa yang membuat Om sampai sekarang itu kok mau memperjuangkan ini gitu? Saya berhenti di dunia, bukan berhenti, saya istirahat di dunia film itu tahun 2000. Jadi begitu banyak saya bisa dalam seminggu itu beberapa judul FTV, sinetron, film. Kadang-kadang juga kita lupa karakter kita apa. Tahun 2000 ketika saya punya anak yang nomor 2 saya berhenti. Saya berhenti tahun 2000. Nah 10 tahun 2010 saya masuk lagi saat itu. Karena gini, saya tahun 2000 itu sedikit trauma ketika saya membuat sebuah film layar lebar. Produsernya saya. Yaitu tentang Marsinah. Saya ini produser Marsinah. Saya bikin bersama Bang Slamet Raharjo dengan Mas Eros. Ternyata saat itu film tuh sulit untuk diterima oleh masyarakat karena tentara nggak suka gitu. Trauma saya. Udah saya menghilang selama 10 tahun lah. Dari tahun 2000 sampai 2010. Nah 2010 ada temen yang bilang, Gus lu jangan hilang banget. Gue ada produksi nih film. Tapi yang ngerjain tuh orang Batam gitu. Saya coba. Nah, akhirnya di tahun 2017 saya aktif lagi karena kita persiapan untuk Nagabona Reborn. Habis Nagabona Reborn udah selesai, ada Siti Nurbaya the Movie karena Siti Nurbaya itu udah lama ditayang di televisi RI dulu. Begitu booming yang main saya dengan Novia kan. Ini mau diangkat ke layar lebar. The Movie bersama PT Balai Pustaka. Sibuk lagi saya di situ. Nah, sibuk lagi, terus gonjang-ganjing organisasi perfilman. Akhirnya beberapa orang-orang Parvi nggak suka dengan ketua umum Parvi dulu, almarhum Agatot, bikinlah Parvi 56 dengan ketuanya Marcella. Akhirnya saya lah salah satu bidannya untuk membentukkan organisasi Parvi 56 dan saya ngurusin Parvi 56. Begitu. Tapi sesungguhnya gimana sih maksudnya Om? Ada 56 dan Parvi ini? Ya kan gini, setelah 98 karena di luar sana kedengarannya ada koalisi gitu. Enggak. Setelah 98 tidak ada organisasi perfilman yang hanya satu. Boleh semua orang buat. Apalagi undang-undang perfilman kita yang tahun 2009 tidak mengamanatkan di satu pasal pun tentang organisasi perfilman. Jadi orang mau bikin Parvi boleh. Sekarang ada namanya Rumah Aktor Indonesia, boleh. Ada lagi Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia, boleh. Boleh karena undang-undang membolehkan. Om, terakhir Om, buat sahabat di luar sana. Om kan sudah cukup banyak
asam manis pahit lah kehidupan dalam berakting berapa. Ini buat sahabat-sahabat di luar sana yang sedikit apa-apa cukup terkenal, sudah berglamor, sudah seperti seakan-akan ya seperti sultan lah gitu. Om, nasihat buat sahabat di luar sana, seberapa penting Tuhan berada di dalam kehidupan Om ketika dalam kesibukan Om sampai saat ini, rencana yang Tuhan hadirkan, dan terkadang Om mempunyai sebuah impian yang luar biasa tiba-tiba kandas begitu saja. Ya namanya semua bagian daripada ujian. Jadi pesan-pesan buat sahabat di luar sana, bagaimana untuk bukan sekedar kita mengeksplor multitalenta kita, tapi kita melupakan aturan yang maha kuasa. Ada 2 kalimat ya. Kalimat pertama dulu. Di dunia ini menurut saya nggak ada yang kebetulan. Ya, daun jatuh aja ke bumi itu pasti ada maksud gitu. Jadi apapun yang dilakukan nggak ada yang kebetulan, pasti ada maksudnya Tuhan pada diri kita. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kita harus ingat Tuhan. Jadi kita berikhtiar aja, lakukan aja. Selebihnya urusan Tuhan tuh. Jadi kalau kita terlalu rigid memplanning sesuatu, itu kadang-kadang kita memplanning pasti dan 100%. Jangan. Kita bikinlah 99,9%. Masih ada 0,1% tuh. Bisa berubah kehidupan di depan itu. Nah, jadi saya selalu bilang untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, istri dan anak, kerjain aja. Nanti bagaimana itu urusan Tuhan. Sepanjang itu betul, rewardnya pasti betul. Kan anak saya juga jadi bintang film sekarang kan. Anak saya ini kan Dewa Dayana, aktor tuh. Dia main di Warkop, dia main yang baru itu yang tak tergantikan. Saya bilang nggak usah gimana banget, nggak usah juga. Main film nih, gue sombong, nggak perlu juga. Udah ada yang ngatur. Kalau sekarang lagi bikin film, lakukan saja yang terbaik. Persoalan nanti rewardnya seperti apa, itu selebihnya Tuhan yang ngatur itu. Jadi jangan kita rencanain, gue hari ini begini, tahun depan pasti gue citra nih. Seakan-akan gue yang bisa semuanya. Nah, pokoknya lakuin aja yang benar. Masalah punish and reward itu udah urusan Tuhan aja. Kira-kira gitu sih, 2 kalimat. Baik, Om, pesannya dong buat sahabat menjadi seorang multitalenta, aktor. Ya kita tahu lah sekarang semua cukup kamera jadi. Buat sahabat-sahabat di luar sana. Ya, menurut saya kita diciptakan oleh Tuhan, lahir ke muka bumi dengan mungkin berjuta atau bermiliar-miliar talenta dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti kita sebetulnya harus berbuat apa dan bagaimana. Saya kira sekarang bukan saatnya kita mencoba untuk membatasi, nggak boleh ini, lakukan saja sepanjang itu suatu yang baik. Jangan-jangan dari apa yang kita lakukan, dari sekian banyak kita lakukan, satulah yang akan jadi pegangan hidup kita di kemudian hari. Who knows, mana tahu. Kalau sekarang Anda jadi YouTuber, lakukanlah jadi YouTuber yang baik. Kalau Anda sekarang ingin menjadi penyanyi, jadilah penyanyi yang baik. Atau menjadi penegak hukum yang baik. Mau jadi politisi yang baik. Lakukan semua itu. Nanti itu terkristalisasi gitu. Nanti ketahuan bahwa Anda adalah seorang ini gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Let's do it gitu loh kata orang. Life is struggle. Yes. Gitu. Baik Om. Thank you. Terima kasih. Oke. Semoga sehat. Buat sahabatku, cukup mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita hari ini sama Om Gusti Randa ini bagian daripada pelajaran penting buat kita. Tetap kita bereksplor, tapi ingat kata Om, tetap harus mempunyai aturan yang baik dan kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.